Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan Tuhan sungguh baik bagi kita, dan Yesus hari ini berbicara tentang penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang, sangat luar biasa. Kita diundang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, yang mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah yang sangat indah. Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Apakah yang dimaksud bahwa anak-anak ini tidak makan? Atau Yesus memberi makan juga dengan wanita dan anak-anak, berarti sangat banyak. Apa yang mau kita bisa renungkan hari ini? Sesungguhnya inti dari Injil hari ini adalah belas kasih. Yesus melakukan 2 hal yang bisa kita lihat hari ini. Belas kasih Yesus pertama-tama adalah ketika ia melihat banyak orang sakit, lalu Yesus menyembuhkan orang sakit. Belas kasih yang kedua adalah ketika mereka lapar, Yesus memberi mereka makan. Ciri, contoh, dan teladan hidup Yesus hari ini menjadi suatu pembelajaran yang penting bagi kehidupan iman kita. Dari istimewa di saat kritis. Kita tahu Yesus hari ini memberikan sesuatu yang indah kepada banyak orang itu kan di saat-saat yang sangat kritis. Kritis karena mereka sakit, kritis karena mereka juga lapar. Lalu bagaimana dalam situasi pandemik saat ini, banyak orang juga menjadi kritis dan krisis. Bahkan bisa menjadi terkikis. Bukan hanya uangnya yang dikikis, tetapi makanannya juga dikikis dan hidupnya terkikis. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa seperti Yesus. Kita berbelas kasih. Berbelas kasih Yesus hari ini adalah memberi. Memberikan hidupnya bagi orang-orang. Ketika ia ingin menyepi dan sendiri, tetapi ketika orang mencari, ia tidak melarikan diri.
tetapi ia pergi membantu mereka. Ia pergi memberikan hidupnya bagi mereka. Maka Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Kata-kata ini ditujukan kepada kita. Kamu harus memberi mereka makan. Kita harus memberi mereka makan. Karena apa? Kita sudah menerima kelimpahan rahmat dari Yesus. Maka saat ini kita juga harus memberi. Kita ingin berbagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan soal berapa banyak, bukan soal kuantitas, tapi ketulusan hati. Tetapi keinginan hati, ketulusan hati, ingin memberi, ingin berbagi hidup bagi sesama. Dan kita mendengar bagaimana orang banyak begitu bersukacita karena mereka dikenyangkan. Kalau kita pun melakukan hal yang sama, kita sesungguhnya membawa sukacita ilahi, sukacita Allah bagi orang lain. Kita bersukacita karena kita bisa memberi, tetapi jauh lebih daripada itu, orang lain menerima sukacita yang berasal dari Allah melalui tangan kita. Dan inilah cara ciri hidup Kristen, hidup untuk membawa sukacita, kegembiraan, kebahagiaan bagi orang. Maukah kita berbagi hidup kita, berbagi talenta kita, berbagi tenaga kita, berbagi hidup kita, berbagi ilmu kita, berbagi apa yang bisa kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita berikan. Ingat, sekecil apapun yang kita berikan, Tuhan memperhitungkan kebaikan Anda. Dan Tuhan pun akan memberikan kita suatu jaminan bahwa siapa yang memberi, dia akan menerima. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia akan menerima. Itulah yang kita dengar hari ini di akhir Injil. Dari 5 roti dan 2 ekor, akhirnya terkumpul begitu banyak yang lebih dari sisa-sisa makan. Yang berarti apa? Tidak ada kekurangan kita ketika kita mau berbagi hidup kita. Kita tidak akan dimiskinkan oleh Allah oleh karena kita berbagi. Tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Rahmat dan anugerah Allah jauh lebih besar dari apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan dalam hidup kita. Harta kita tidak sebanding dengan harta Allah. Allah jauh lebih kaya, dan Ia akan memperkaya kita yang mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.